Video ini direkam pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Video ini tentang menghitung kisaran harga wajarnya saham PTRO atau Petrosi Tbk. Dihitungnya menggunakan proyeksi dividen PTRO tahun 2024 nanti. Per video ini dibuat, PTRO berada di harga Rp4.880. Nah, di luar saham PTRO ini kami memiliki penawaran, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest yang kami berikan secara gratis. Berstatus layak invest karena memiliki dua kriteria utama, yaitu secara fundamental dia mewah dan secara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh di kolom deskripsi. Kalau Anda lagi buru-buru banget, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya sekarang juga. Tapi kalau Anda lagi lowong, Anda ambil bocoran saham yang layak investnya nanti setelah Anda menonton video menghitung valuasinya saham PTRO ini. Jadi ya, kita pergi ke snapnya PTRO. Di video sebelumnya, kami sudah menyebutkan kalau PTRO secara fundamental udah nggak terlalu bagus, udah nggak terlalu mewah. Lalu bagaimana untuk bisa mendapatkan harga murah, wajar, dan mahalnya saham PTRO ini? Kita harus mengerjakan dua PR dulu. PR pertama, yaitu kita harus proyeksikan kira-kira labanya PTRO per kuartal 4 2023 naik berapa persen. Lalu, kita proyeksikan juga bagaimana DPR-nya PTRO di tahun 2023 ini. Cuman, sebelum kita mengerjakan dua PR ini, mumpung Anda masih menonton video ini sampai detik ini juga, saya minta tolong kepada Anda untuk klik tombol like dan subscribe di video ini, lalu share sebanyak-banyaknya video ini, agar Anda membantu kami untuk membangun channel ini lebih baik ke depannya. Jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Kita kerjakan PR pertama dulu. Kalau dilihat dari riwayatnya, ketika terjadi penurunan cukup drastis, PTRO berusaha menaikkan labanya lebih dari 100%. Cuman diingat, di tahun 2020, di akhir tahunnya ada kenaikan batu bara. Makanya kemungkinan kenaikan ini juga terpengaruhi oleh kenaikan batu bara tersebut. Maka saya lebih condong untuk kenaikannya di kuartal 4 2023 sekitar 49%. Nggak yang pesimis 37%, tapi nggak yang terlalu optimis mencapai 100% lebih. Makanya di sini saya tulis 49%. PR pertama saya nyatakan sudah selesai dulu. Kita kerjakan PR kedua. Untuk PR keduanya, kita bisa lihat kalau DPR normalnya sekitar 25 dan 26%. Lah Min, ini kan ada DPR 180%. Kenapa nggak dimasukkan? Oke, gini. Ini DPR diberikan setelah tahun sebelumnya dia tidak membagikan DPR. Bisa jadi 180% ini adalah DPR yang dibagikan untuk merapel DPR di tahun sebelumnya. Makanya dia membagikan DPR 180%. Nah, makanya di sini kemungkinan DPR normalnya sekitar 26%. Maka jika kenaikannya 49%, jika DPR-nya 26%, maka dividennya hanya 1,3% dengan SOBD 0,50. Dengan harga murah udah kelewat 87%, harga wajar udah kelewat 81%, harga mahalnya sudah kelewat 74%. Nah, di sini mungkin ada yang protes di bagian labanya. Min, masa sih labanya 49% kenaikannya? Toh di tahun-tahun sebelumnya, PTRO ini di tahun 2019 saja nih, PTRO ini dia berusaha menaikkan labanya mencapai 400 miliar lebih. Seperti tahun 2020 juga 400 miliar, tahun 2021 juga 400 miliar. Nah, tahun 2023 ini mungkin nggak sih dia menaikkan labanya hingga 400 miliar? Oke, kalau seandainya dia berhasil menaikkan labanya sampai 400 miliar, dengan kata lain kenaikannya itu 130%. Ya, 130%-an. 130% saja nggak sampai 400 miliar. Oke, saya coba naikkan hingga dia mencapai 400 miliaran ya. Maka di sini coba saya naikkan di 138%. Nah, dengan kenaikan tertinggi dari riwayat 4 tahun terakhir, itu belum mencapai 400 miliar. Hanya mencapai 390 miliar. Oke lah, kita coba pakai yang ini. Yang sini udah mendekati 400 miliar. Kemudian untuk DPR-nya tetap 26%. Sehingga dividen yield-nya itu 2,1% dengan SOBD 0,79, dengan harga murah udah kelewat 79%, harga wajar udah kelewat 69%, dan harga mahal udah kelewat 59%. Min, coba deh.
Untuk DPR-nya nggak 26%. Coba naikin lagi. Oke, kita coba naikkan. Kita coba naikkan di 50%. Kenapa 50%? Karena wajarnya perusahaan itu kalau mau adil, 50-50 antara investor dan perusahaan. 50% untuk investor, 50% untuk perusahaan. Maka, jika labanya naik 138% lagi, jika DPR 50%, maka dividennya itu 4,0% dengan SOBD 0,79, dengan harga murah udah kelewat 60%, harga wajar udah kelewat 40%, dan harga mahal udah kelewat 21%. Mungkin nggak dia bagiin DPR 180% kayak tahun 2022? Menurut saya itu kecil kemungkinan. Kenapa? Karena saya melihat kalau di sini ada 180% dan di sini 0, kemungkinan ini adalah dividen yang dirapel dengan tahun sebelumnya. Oke, itu kan dirapel 180%, berarti harusnya DPR-nya itu kan sekitar 90% kalau nggak dirapel. Nggak gitu juga sih perhitungannya. Cobalah kita masukkan di 90% untuk DPR-nya. Nah, kalau labanya naik 138, kalau DPR-nya 90%, baru deh dividen yield-nya ini layak untuk Anda pertimbangkan, yaitu 7,1% dengan SOBD 0,79, dengan harga murah udah kelewat 29%, harga wajar masih berpotensi naik 7%, dan harga mahal masih berpotensi naik 43% lagi. Nah, dari sini saya tidak akan menyimpulkan secara eksplisit berapa nih perhitungan saham nyantai untuk PTRO ini, karena banyak kemungkinannya. Jadi dengan perhitungan-perhitungan yang kita lakukan tadi, silakan Anda simpulkan sendiri apakah PTRO ini sudah melewati harga mahalnya atau PTRO ini akan menuju ke harga wajarnya. Nah, buat Anda yang ingin dihitungkan juga bagaimana kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya sebuah saham, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar. Monggo saya berikan waktu 5 detik untuk Anda tulis kode saham yang ingin kami analisakan di kolom komentar. Nah, template Excel yang saya gunakan baik untuk menganalisa fundamental sebuah saham ataupun menghitung kisaran harga wajar sebuah saham yang Anda lihat di layar ini disebut dengan SNET, singkatan dari saham nyantai Excel template. Kalau Anda memiliki SNET ini, Anda akan mendapatkan dua manfaat. Manfaat pertama, Anda bisa menghitung kisaran harga murah, wajar, dan mahal sebuah saham, juga menganalisa fundamental sebuah saham dengan mudah. Cara mandiri seperti langkah-langkahnya yang Anda lihat di video ini. Itu manfaat pertama. Manfaat kedua, Anda tidak gampang FOMO dan Anda tidak gampang ketakutan ketika melihat harga saham yang sedang Anda incar, tiba-tiba harganya berubah secara drastis. Karena Anda tahu kisaran harga murah, wajar, dan mahalnya saham tersebut. Link info dan pembelian SNET ini saya taruh di kolom deskripsi. SNET ini adalah penawaran berbayar dari kami. Kami juga punya penawaran gratis, yaitu kami memiliki bocoran saham-saham yang layak invest. Berstatus layak invest karena memenuhi dua kriteria utama ini, cara fundamental mewah, cara valuasi harganya masih murah. Link akses bocoran saham yang layak investnya saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi, Anda mau ambil penawaran berbayar, Anda mau mengambil penawaran gratisan, sama-sama menuju link yang ada di kolom deskripsi. Seperti itu saja, semoga bermanfaat untuk Anda dan membantu Anda dalam berinvestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.